Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, kita kembali lagi di Ustaz Menjawab dengan tema membangun masyarakat baru yang lebih baik bersama Tengku Bustamam Usman. Tadi kita sudah sampaikan, ya, beliau sudah menjelaskan dengan begitu jelasnya bagaimana masyarakat baru yang dimaksud dalam tema yang kita sampaikan ini. Bahwa masyarakat baru itu adalah masyarakat yang belajar dari masa lalu, ya. Tetapi mereka tidak hidup di masa lalu. Ya, masa lalu yang mereka pelajari itu adalah sebagai rujukan untuk masa depan mereka. Agar apa yang terjadi di masa lalu, kalau itu satu keburukan, maka jangan diulang lagi di masa depan. Kalau itu satu kebaikan, maka itu bisa dilanjutkan di masa depan. Dan ini tentu saja berasal dari satu mindset, ya, satu cara berpikir yang baik yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Ya. Kita tahu bersama bahwa sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, mereka telah berhasil merubah mindset masyarakatnya. Dari mereka percaya kepada dewa-dewa, ya, kepada percaya kepada hanya satu Tuhan saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membawa kebaikan bagi mereka. Bahwa setelah itu mereka sudah menjadi orang yang tenang hidupnya. Mereka tidak lagi dibelenggu oleh keyakinan-keyakinan keliru dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya, Walidi? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di dalam surah Al-Asr. Tadi ada 4 golongan yang dikategorikan sebagai manusia yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan mereka mendapat sa'adah fid dunia, sa'adah fil akhirah. Betul, betul. Golongan yang kedua adalah wa'amilus salihah. Wa'amilus salihah. Jadi manusia yang selalu melakukan amal baik, ya, artinya untuk tercapainya civil society, artinya masyarakat yang madani. Betul. Maka perlu adanya ukhuwah. Apalagi kita dalam iklim pandemi hari ini COVID-19. Ya. Walaupun bagaimanapun kondisi umat Islam hari ini, ya, corona sudah mendunia, namun yang namanya silaturahmi itu jangan pernah berhenti. Betul. Karena dengan silaturahmi itu kita akan menambah kekuatan, dan dengan silaturahmi itu kita akan menambah networking atau jaringan, karena itu bagian daripada dakwah sendiri. Betul. Di samping kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah, distancing, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Tapi yang sangat penting di sana adalah sebagaimana yang digarisbawahi dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, ketika kita mengalami sebuah kekacauan hidup, apakah berubah gejolak politik, wabah dan sebagainya, maka jangan lupa di sana kita melakukan sebuah ikhtiar ukhrawinya. Ada kiat-kiat untuk mentauhidkan Allah, ya, di samping kita mengikuti protokol pemerintah kesehatan. Antara lain bagian daripada ikhtiar ukhrawi adalah memperbagus salat. Karena salat itu pondasi. Ketika salat itu bagus, maka orang itu akan bagus, mindsetnya akan bagus. Tapi ketika salatnya bermasalah, maka mindsetnya, pemikirannya, ideologinya dan pandangan hidupnya akan bermasalah. Coba kita lihat bagaimana potret Rasulullah, sehingga beliau bisa menjamin baiti jannati, padahal rumahnya itu gubuk reot yang berlantai dengan tanah, dinding pelepah kurma. Betul. Tapi beliau mampu berdiri di depan dan menjamin rumah itu bahagian surganya. Tapi hari ini kita yang hidup serba mewah, rumah bertingkat, istri kadang ada 4, ya, apalagi mobilnya. Tapi seolah-olah baiti nari, rumah itu laksana neraka. Kenapa? Ini problemnya adalah tadi karakter itu udah hilang. Khas jati diri kita sebagai umat Islam sudah hilang. Pengalaman kami muhibbah, itu MPU ke Brunei Darussalam, itu diceritakan oleh orang di sana. Kenapa Brunei Darussalam itu hari ini dan seterusnya itu diperhitungkan syariatnya di sana. Karena Brunei Darussalam itu mengambil dan mengadopsi serta berguru pada Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda.
Dulu Aceh dikenal sampai ke mancanegara, bahkan masuk dalam 5 kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Itu akibatnya karena faktornya agama diletakkan di atas, adatnya diletakkan di bawah. Brunei begitulah hari ini. Kami hari ini maju dan dikenang dan diperhitungkan dalam dunia Islam karena agama itu segala-galanya kami letak di atas kepala. Semua adat yang berkaitan dengan duniawi kami letak di bawah kakinya. Tapi Aceh, mereka membandingkan Aceh hari ini. Aceh sudah terbalik katanya. Aceh dulunya agama di atas, adatnya di bawah kaki. Hari ini sudah terbalik, adat di atas, agama di bawah. Maka beginilah. Jadi mundurnya umat Islam itu bukan karena orang lain. Karena umat Islam itu sendiri meninggalkan khazanah Islamnya. Jadi jangan kita salahkan ini gara-gara arus barat, gara-gara perubahan dan sebagainya. Umat Islam mundur itu akibat dia sudah hilang jati dirinya, ciri khasnya, identitasnya, karena dia meninggalkan khazanah Islam itu sendiri. Betul. Dulu kita khasnya syariat di Aceh itu kan hidupnya pengajian door to door, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, semubut ba'da maghrib masa kerajaan dan sebagainya. Hari ini kan sangat sayang kita lihat generasi muda hari ini, azan berkumandang, mereka 24 jam di warung, di kafe, main game dan sebagainya, Facebook. Ya, maka ada yang bersepeda juga. Ada sepeda juga kan? Maka idealnya bersepeda dengan pakaian yang seronok. Goes. Ya, itu sangat berbahaya juga kan. Makanya para dai, para penceramah ini harus harus melihat konsep yang gitu. Dulu kan dakwah lewat mimbar, lewat balai-balai pengajian dan sebagainya. Hari ini bagaimana dakwah itu harus kita mainkan dalam warung, lewat internet. Nah, karena kalau generasi hari ini dia sibuk 24 jam di internet, Facebook dan sebagainya, maka kita harus kiat memberi dakwah secara virtual, secara Zoom, secara daring, agar mereka melihat terus-menerus, walaupun mereka dalam kondisi santai, rileks dan di warung kopi dan sebagainya. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan satu sesi lagi setelah pesan-pesan berikut ini.